Salam, Bapak Ibu yang terkasih. Selamat pagi, selamat mempersiapkan diri untuk segala aktivitas hari ini, hari Jumat bagi kita. Sebelum bersama-sama bergerak menunaikan tugas tanggung jawab kita, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dalam Ragi GKI Banjarbaru pada saat hari ini. Firman Tuhan didasari oleh Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan 9. Dengan perikop hamba Tuhan, hamba Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah di surga, kami menyendengkan telinga, menata hati, mempersiapkan hidup kami untuk firman Tuhan boleh diberitakan. Tuntun kami Tuhan dalam kuasa Roh Kudus, agar firman-Mu sungguh menjadi berita kesukacitaan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan yang mungkin muncul saat kita membaca firman Tuhan ini, siapakah yang dimaksud dengan hamba Tuhan itu? Tentu jawabannya ya ada dua. Pertama adalah hamba Tuhan yang dimaksudkan adalah mengarah kepada anaknya Yesus Kristus. Dan yang kedua, hamba Tuhan yang dimaksud adalah setiap orang yang percaya, yang mau dipakai, yang mau diutus, yang mau mengerjakan apa yang dilakukan oleh Tuhan, itu adalah juga hamba Tuhan. Nah, karena itu mari kita lihat yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam perikop kita atau dalam firman Tuhan kita pada hari ini, ya, Tuhan melalui Nabi Yesaya sedang memperkenalkan sosok hamba Tuhan yang nantinya akan menyelamatkan. Nah, sosok hamba Tuhan ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu berbeda dengan hamba-hamba Tuhan sebelumnya. Ya, berbeda dengan hamba-hamba Tuhan atau nabi-nabi Tuhan yang sebelumnya yang diutus oleh Tuhan. Dalam nas ini Yesaya mengungkapkan jati diri, panggilan, dan juga misi dari hamba Tuhan itu. Sehingga dengan jelas kita melihat bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang pertama, hamba Tuhan itu adalah dia yang diurapi. Jadi kita sudah tahu ketika dikatakan dia yang diurapi itu tentu kemudian mengarah kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, mengarah kepada Tuhan Yesus Kristus yang memang diurapi lalu kemudian berkarya dan menebus dosa kita manusia. Artinya di sini harus dimulai dulu dengan diurapi. Ya. Lalu kemudian setelah diurapi ya melakukan pelayanan, dan pelayanan itu adalah pelayanan yang berasal dari Tuhan, ya, tidak menyimpang dari maksud Tuhan, berasal daripada Tuhan, bahkan mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Dan kita melihat itu, nas ini adalah digenapi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga poin pertama kita melihat bahwa hamba Tuhan itu telah mengerjakan tugasnya dengan tuntas, dengan selesai. Ya. Allah di dalam Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk mempersembahkan hidupnya bagi keselamatan manusia. Karena itu pertama kita bersyukur. Ya, hamba itu setia, hamba itu mengorbankan dirinya, hamba itu mencontohkan teladan kesetiaan dan pengorbanan kepada kita, bahkan menuntun kita kepada anugerah keselamatan yang kekal. Anugerah yang membawa kita bahwa ada hamba yang setia yang merelakan dirinya. Nah, ini pertama. Nah, sebagaimana saya katakan tadi bahwa siapa hamba Tuhan itu ya adalah, yang kedua adalah siapa orang yang percaya, maka ini kemudian tentu mengacu kepada hidup dan kehidupan kita. Kalau kita mengaku bahwa kita adalah anak-anak Allah, ya, orang-orang percaya, maka kita pun adalah hamba-hamba Tuhan. Maka tentu sebagai hamba Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara, ya, kita pun harus melakukan apa yang Tuhan inginkan.
menjadi orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, memberitakan kabar baik, menghadirkan damai dan salam itu di dalam hidup dan kehidupan kita. Itu juga adalah bagian tugas kita. Dan kita harus meyakini bahwa kita telah dipilih oleh Tuhan, telah ditebus oleh Tuhan dengan darahnya yang mahal, dipilih dan kemudian menjadikan kita sebagai hamba-hambanya. Jadi hamba Tuhan tidak hanya mengacu kepada pendeta yang diurapi, diutus, itu memang adalah panggilan khusus begitu. Tapi setiap orang yang percaya adalah hamba-hamba Tuhan. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, poin ini atau dua poin ini mengingatkan kita bersama. Pertama, bahwa sekali lagi hamba Tuhan itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya menebus kita manusia. Dan yang kedua, hamba Tuhan itu adalah kita. Nah, itu mari maknai hidup dan kehidupan kita ini sebagai hamba-hamba Tuhan. Karena itu ketika kita menyandang status sebagai hamba-hamba Tuhan, ya, jadikanlah diri kita itu sebagai orang yang memang mengerjakan apa yang Tuhan sedang lakukan di dalam dunia. Tuhan memanggil kita. Jadi jangan kita berkata Tuhan tidak memanggil kita. Tuhan memanggil kita dan memakai kita. Selamat Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita dalam kesempatan ini untuk terus memaknai hidup dan kehidupan kita sebagai hamba-hambanya. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Terangilah kami dengan firman-Mu Tuhan dan berkati setiap kehidupan kami hari ini, di hari yang keempat di bulan Mei ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati hidup kami dan kami akan bekerja hari ini sampai di akhir pekan di dalam kesempatan kehidupan kami yang Tuhan anugerahkan. Beri kesehatan, kekuatan, berikan anugerah kasih berkat-Mu atas kami sekalian. Dengarkanlah seruan dan doa kami Bapa. Layakkan kami dalam anugerah kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Salam.